Tuhan, kami ingin berkenan kepada. Ketika hatimu sudah kami senangkan, kami percaya seluruh hidup kami pun kami akan menikmati yang terbaik daripada. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami, memampukan kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman. Ruangan ini Tuhan, ruangan hati kami percayakan dalam tangan kasih. Kalau ada kekuatan roh apapun yang ingin mengganggu dalam pelaksanaan ibadah, bahkan penyampaian firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Kok muncul perjamuan kudus ya? Bukan. Ada lagi. Belum sah. Nah, ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, temanya fight in the fight it. Iman yang benar itu adalah iman yang melakukan sebuah perbuatan. Saudara, kalau kita tidak melakukan kebaikan, tidak hidup benar, ini akan apa? Berpengaruh terhadap ibadah. Percuma kita ibadah, percuma kita menyembah, percuma kita berdoa. Kalau selama kita berdoa, selama kita beribadah, Tuhan tidak berdoa. Dan Tuhan membenci ibadah kita kalau kita tidak melakukan perbuatan baik di dalam hidup. Perbuatan baik itu saya jelaskan bukan karena untuk masuk surga, tapi kita Wahyu katakan bahwa perbuatan baik itu menyertai kita ke surga. Perbuatan baik bukan dasar atau alasan kita masuk surga, karena kita sudah lewat jalan itu, Yesus Kristus. Jalan keselamatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jalan keselamatan kita ialah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, percaya akan kebaikan Tuhan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk itu, tapi kita melakukan perbuatan baik karena kita telah menerima kebaikan itu dari Tuhan. Orang yang sudah percaya Yesus bukan berarti nggak bisa berdosa, tapi orang yang sudah percaya Yesus tidak hidup dalam dosa. Sekalian peralat keduanya Pak J di kemarin, ya, bahwa kalau ada benih ilahi, kalau kita sudah punya Roh Kudus, sudah percaya Yesus, kita nggak bisa berbuat dosa. Kita masih manusia, ada daging, tapi bedanya kita tidak hidup di dalam dosa. Pagi ini kita belajar dari kitab Amos, ya. Saudara, kitab Amos itu adalah Nabi Amos. Nabi Amos itu tinggal pada masa pemerintahan Uzia, Raja Yehuda, dan Yerobeam kedua, Raja Israel. Pelayanan Amos ini barangkali terjadi pada sekitar tahun 760 sebelum Masehi, pada saat keadaan ekonomi makmur, ya. Pada saat itu bangsa itu sedang dalam kemakmuran, keberkatan yang luar biasa. Kita bisa membaca dalam kitab 2 Raja-Raja 14, 17 sampai pasal 15 ayat. Nanti dibaca.
Tuhan untuk menyampaikan nubuatan kepada raja. Nah, dalam rangka mengikuti panggilan Allah, Amos pergi ke Betel, tempat tinggal Raja Yerobeam II, dan pusat agama yang dibanjiri penyembah, dibanjiri para penyembah. Ya, saya percaya di situ pun juga ada orang-orang yang percaya Tuhan yang menyembah. Tetapi Amos diperintahkan untuk memberikan satu nubuatan peringatan bahwa Allahmu yang kamu sembah itu membenci apa yang kamu lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, dalam secara keseluruhan, ya, pesan yang disampaikan Amos ini mengatakan bahwa jikalau engkau ingin hidup, mereka harus meninggalkan keadaan hidup yang tidak bermoral. Apabila mereka tidak hidup benar, maka Allah akan menghukumnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dalam Amos 5 ayat 26-27. Ini nubuatan. Ya. Kalau bangsa itu tidak taat, bangsa itu tidak hidup dalam kebenaran, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan dewa bintangmu, patung-patung yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Ini Tuhan itu akan menghukum bangsa itu kalau mereka hidupnya tidak hidup di dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang bermoral, dan tentunya kehidupan yang melakukan kebaikan. Aku akan apa? Membawa kamu ke dalam pembuangan ke Damsyik. Tuhan gak main-main di dalam menghukum umat. Dan di dalam Amos pasal 5 ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaan, aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Tuhan berkata, aku benci dan puas melihat perayaan-perayaan agamamu, penyembahan-penyembahanmu. Kalau kondisi hidup kita seperti bangsa tersebut, bangsa yang tidak bermoral, bangsa yang pikirannya bejat, bangsa yang tidak melakukan kebaikan, hanya punya status sebagai bangsa pilihan, hanya punya status sebagai bangsa yang punya agama, hanya punya status bangsa sebagai punya Tuhan, tapi tidak menunjukkan kebaikan. Tuhan katakan apa? Aku benci. 2023 kalau saudara ingin diberkati, sukses dalam segala hal, rebut hati Allah, rebut hati Tuhan, bikin Tuhan tersenyum, senangkan hati Tuhan, supaya apa? Tuhan tidak membenci, tidak muak dengan itu. Banyak orang-orang munafik yang berpakaian penyembahan, banyak orang-orang munafik yang berucap seperti imam, tapi praktek hidupnya jauh dari Tuhan. Aku membenci. Ada kata sana. Kata sana ini, saudara, ini katanya hubungan buruk. Kenapa hubungan buruk? Karena Allah cemburu dengan umat itu karena kejahatan umat itu. Cemburu kan begini, mata hati. Siapa yang pernah cemburu? Apa sih dasar cemburu? Apa dasar cemburu? Cinta. Kalau dasar cemburu, dosa nomor cemburu. Nek kata cemburu orang ngono kok nek dipek wong, wong bayaran sing gede. Jadi nek bayaran sing gede gak bayaran, ya toh, wis ya, gitu ya. Itu lagi nih kasedeng. Ya, kita
didandani wis gak sakit, yo gak ganteng, didaseni yo gak ngono terus gak cemburu. Nah seperti itu. Tapi kecemburuan itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dasarnya sayang. Tuhan cemburu karena Tuhan mencintai. Cemburu itu dasarnya cinta. Ya. Saking takutnya suaminya selingkuh atau apa, setiap pulang kerja dicek HP-nya, pura-pura lihat, ya. Ngecek apa lu mas, aku kayak bilang tok, ya foto sama dia, foto sama dia, lah tuh enak tuh foto kusinan HP-mu, aku enak sih lo foto sama nama bilang ini, orang titik-titik ngobrol ini semua yang mas kok ini, ya. Tapi cemburu anak gak begitu. Dasar daripada Allah yang cemburu itu adalah karena Allah mengasihi. Allah tidak mau diduakan. Allah gak mau diduakan. Allah mau 100%. Siapa yang di sini? Mbok. Istri-istri atau suami-suami yang mau dicintai pasanganmu 98%. Ada? Gak ada. Maunya 100%. Tuhan tuh suka cintamu yang 100% itu. Tubuh jiwa rohmu sepenuhnya untuk Tuhan. Aku menghina. Ini ide katanya memperlihatkan apa? Melalui apa? Motivasi kita pelayanan salah, kepingin kita diberkati. Kita melakukan kebaikan supaya kita ini apa? Dijauhkan daripada persoalan. Sesi pertama, sesi kedua Pak Wilopo sudah jelaskan. Melalui kehidupan Nuh. Nuh itu orang yang benar, orang yang taat sama Tuhan. Disuruh bikin kapal di atas bukit. Nuh sudah melaksanakannya. Tapi apa? Badai tetap ya menerjang kapal itu. Nuh tetap menikmati, Nuh tetap mengalami masalah. Jadi jangan sampai saudara punya motivasi, kalau aku hidupku sudah benar, hidupku sudah mengasihi Tuhan, gak ada masalah. Salah. Kalau pemikiran saudara seperti itu, saudara gak akan pernah hidup saudara ini gak pernah maksimal. Ya. Merendahkan Allah dengan apa? Dengan sikap cara hidup yang tidak benar, gak jujur. Saya kalau ada tukar kado begini, ini kalau nggak salah itu ya, mulainya itu kalau nggak salah yang saya ketahui itu sekitar tahun 1998-99 itu sudah ada tukar kado. Nah, pada waktu itu ada persekutuan pemuda ya di gereja lama gitu ya, dari Cerme, Kampung ya tak, dari gereja sana, cabang sana, Kampung semuanya. Cuma panitianya pinter. Kalau dari gereja A ini ada kodenya gitu ya. Saya lupa waktu itu warna merah itu. Kasihkan cerita begini. Sekarang kalau dulu ada grup, kalau sekarang ada grup, dulu nggak ada. Yang melalui hamba Tuhannya kasih tahu, besok ada anak-anak muda ada tukar kado. Nilainya kalau sekarang berapa ya? Berapa muda? 20.000. Tukar kado berapa? 20.000. 20.000. Zaman saya dulu 5.000. Oh sudah. Ini kasih harus berpilihan. Nah ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada ini anak muda ya, sekarang orangnya sudah nggak tahu ya. Sepengetahuan saya ada yang sampai meninggalkan Tuhan juga, nggak jelas, ekonominya juga murah parit. Waktu itu saya ingat benar, 3 orang ini
cewek-cewek, cowok. Nah, bawa kadonya masing-masing kasih. Saya cerita saudara yang dikasih Tuhan, ya sudah di Allah. Ini ada yang berubah. Dia ngomong sama saya, Pais, Pak, ini masa ini loh, tukar kado, tunggu dulu Pak, cuma itu siapa ini? Waduh, cuma aku. Masalah. Kenapa? Tukar kado 5.000, isinya Pak, souvenir kalung, souvenir perhiasan tuh. Jadi, gue sih tuh keluarganya tuh nggak saya tahu. Jadi saudara isinya itu souvenir toko emas apa gitu. Ya kurang ajar saudara, jujur gitu. Nek gak melok aja melok. Nek gak melok aja melok. Souvenir karuan ono gelang ono kalung gak apa-apa. Itu kan ono dompet itu ya. Ibu-ibu nak tuku apa? Kalung, gelang gitu ya. Iya. Di rumah banyak itu. Saya punya banyak. Bukan kalungnya, tapi Pak Dedo. Pak Dedo itu toko emas apa Pak Dedo? Ya tahu. Itu dibungkus saudara. Tapi itu bungkus monos kotor memang setengah. Isinya toko emas A. Yang kedua toko emas B. Yang ketiga apa saudara? Gantungan kunci dari toko. Yang Pak orang di situ persekutuan itu ternyata itu tokonya pemuda itu, bapaknya itu. Ya kebetulan teman dekatnya itu lihat kapan. Bukan toko ini, ikulah gantungan kunci nih. Toko kui tahun biru 2 tahun yang lalu ternyata tokonya ulang tahun dipakai tukar kado. Misi juga, ampun ya. Nek gak melok tukar kado, ojo ujungi gitu. Menungso sing bisa dilihat, manusia bisa dilihat, sing ketok dicekel, sing ketok didemok, sing bisa disungkani, ketok moto. Gak diasai, apa maneh Tuhan. Tapi Tuhan kan kemarin tak lihat, ono sing oleh TV berwarna, ya, dompet, wih, ono sing ini, dulu, iPhone, aduh, wah biasa loh PKS ini, ono sing iPhone. Ya, kalau si saya dokter emas barang ini, emas barang itu, emas 10 karat. Ini merendahkan Allah. Artinya apa? Kita sedang menunjukkan, ya, kualitas kita sebagai pengikut Kristus yang ini loh, kualitasnya itu namanya yo. Jadi orang-orang yang menghina Tuhan. Ini menghina Tuhan itu bukan karena berzina, bukan karena mencuri. Tapi ketika kita sudah melakukan kehidupan yang tidak jujur sekecil apapun, Tuhan katakan, maka menghina, engkau sudah merendahkan aku. Kita jadi anak Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya di Yesus Kristus. Gak cukup jadi orang Kristen itu menyembah sambil nangis, gak cukup. Makanya BKS ada itu, ya, itu berdoa, ya. Tapi orang itu butuh belajar, pengajaran yang benar, supaya apa? Bisa bersaksi. Nek pengajaranmu amburadul, gak bisa bersaksi. Orang gak jujur, tetap gak jujur. Terus doa, Tuhan Yesus, lawatlah hidupku kau berkati. Sing rumahmu lambemu disopok. Tuhan gak pernah mendengar kalau konteks hidupmu tidak lagi memposisikan sebagai milik Tuhan, sebagai anak Tuhan. Seperti Saul yang ditolak. Saudara, Saul dengan Daud pernah sudah saya sampaikan. Secara apa ya, kehidupan kasat mata, Saul ini baik, gak kayak Daud sampai bojone wong, gak kayak Daud melakukan tipu. Saul hidupnya baik-baik saja. Tapi kenapa Saul
ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Saul ini merasa hidupnya benar, nggak pernah ngaku dosa, nggak pernah mengakui kesalahan, ngaku rohani, ngaku lebih baik, memprioritaskan apa? Ritual ibadah. Tapi ini, Bapak Ibu, kesucian hati tidak diperhatikan. Tapi Daud, kalau saudara membaca firman Tuhan, Daud itu ketika Daud berdosa, ketika dia melakukan perzinahan dengan Batseba, Daud minta ampun sungguh-sungguh, mengaku dosa sungguh-sungguh. Daud pergi diperkenan Tuhan. Gak ada orang itu suci, gak ada. Ya, tapi yang diperkenan Tuhan mengaku dosa. Saudara, orang beriman itu terlihat dari pilihannya. Apa pilihanmu hidup? Pilihanku memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ini orang beriman. Pilihanku berbuat baik untuk bisa menjadi saksi. Ini pilihan orang beriman. Pilihanku semangat maju, pantang mundur untuk mencapai cita-citaku. Ini pilihan orang beriman. Ya. Pilihanku adalah mengasihi musuh-musuhku, mengampuni, melepaskan seluruh kepahitanku. Ini pilihan orang beriman. Karena pilihan itu menunjukkan kedewasaan. Ya. Kalau Iran ini disuruh pilih, ya, mainan sama mobil, uang sama mobil-mobilan, atau uang sama mainan. Saya pikir pilih mainan. Gak ngerti. Uang. Coba kalau uangnya dolar, $100, Iran gak ngerti. Tapi ada boneka, diambil boneka. Karena masih anak-anak. Coba mau ini ditutup $100, taruh mainan, akhirnya dicoba $1. Karena sudah dewasa. Nah, kita di Kristen berapa tahun, Bang? Menjadi Kristen berapa tahun? Mengaku Yesus sebagai Tuhan berapa tahun? Bagaimana pilihanmu? Pilihan sing sok rasa mimbo, pilihan sing sok rasa conggoni, pilihan kok sing sok urip gak jujur, pilihan kok masih bisa berbohong, pilihan kok masih bisa munafik. Ini bukan orang beriman. Ya, ini bukan orang beriman. BKS tidak alergi dengan penyembahan basar alergi. Karena apa? Bethesda karismatik. Tapi yang membedakan BKS adalah, saudara tahu Pak Zebri kemarin, ya, tahu Pak Zebri kemarin ngomong-ngomong sama saya, opa saya kepingin belajar seperti itu. Saya katakan, lu sampai itu magister teologi, pernah sekolah doktor tapi nggak lulus. Lah, aku ini urusan dengan teologi ya. Aku ini masih S1. Iya Pak Tommy. Opa ini sering maunya belajar. Aku belajar. Ya. Aku belajar. Kenapa dengan belajar itu bisa bersaksi? Dengan belajar itu bisa mengenal Tuhan, khususnya belajar firman Tuhan. Kalau kita nggak baca Alkitab, nggak pernah belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, nggak pernah. Sing disetel itu YouTube sing nggak berbobot. Uripe ya mulai gitu loh. Hidupnya ya gitu-gitu aja. Aduh. Ya. Tadi ada status dari teman saya kenal, harus kenal. Ya. Waduh. Kemarin masih bilang, haleluya, Bapak berkati tahun ini, tahun depan ini.
bikin aku sukses dan sebagainya. Ya. Hari berikutnya statusnya beda. Podo langit ayo dulu. Ayo dulu. Wani. Kono kasar, aku kasar. Kono halus, aku halus. Takut. Komen apa? Storynya. Kak iki lakon beranjak kawat sawung galing apa piye? Apa? Oleh menikah baru beberapa hari. Banyak tantangan, banyak persoalan. Ono ae menungso sing elek. Lah kon juga elek.